Besok coba kau izin pulang cepat. Biokimia darah adalah ilmu yang mempelajari zat kimia, reaksi, dan proses biologi di dalam darah. Darah berfungsi sebagai jembatan utama antar saluran organ tubuh. Perubahan kadar zat di dalamnya menjadi cermin akurat kondisi kesehatan, fungsi organ, dan keseimbangan tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan organ, jaringan, atau sistem yang berperan dalam biokimia darah. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan organ-organ yang berperan dalam biokimia darah. Yang pertama yaitu sumsum tulang merah. Organ ini merupakan tempat utama pembentukan sel-sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit melalui proses yang disebut hematopoiesis. Nah, di dalam tubuh memang ada sumsum tulang kuning dan sumsum tulang merah, tetapi yang berperan dalam pembentukan sel darah adalah sumsum tulang merah. Nah, selanjutnya ada hati atau hepar. Hati berfungsi menghasilkan protein plasma seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan faktor pembekuan darah. Selain itu, hati juga berperan dalam metabolisme zat besi, menyimpan vitamin B12 dan folat, serta membantu menetralisir zat-zat beracun yang ada di dalam darah. Nah, organ berikutnya adalah limpa atau lien. Limpa ini berfungsi menyaring darah dan menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua atau rusak. Limpa juga menyimpan cadangan trombosit dan sel darah putih atau leukosit, serta berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Nah, yang terakhir itu adalah jantung. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh sehingga oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya dapat didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, selanjutnya itu ada slide kedua, jaringan dan sistem yang berperan dalam biokimia darah. Selain organ, ada juga jaringan dan sistem yang berperan dalam biokimia darah. Yang pertama adalah darah, yang termasuk jaringan ikat cair. Darah terdiri dari plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Fungsinya yaitu mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, membantu pertahanan tubuh, proses pembukaan darah, dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya ada dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah tersusun atas jaringan endotel, otot polos, dan jaringan ikat. Bagian ini menjadi jalur tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Sistem ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang bekerja sama mengedarkan darah ke seluruh tubuh serta membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel. Nah, terakhir itu ada sistem limfatik. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening, nodus limfa, pembuluh limfa, dan jaringan limfoid. Fungsinya membantu pertahanan tubuh, menyaring cairan jaringan, dan mengangkut lemak dari usus. Jadi semua organ, jaringan, dan sistem ini saling bekerja sama agar dapat menjalankan fungsinya baik dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, adapun sebagai kesimpulan, organ, jaringan, dan sistem dalam biokimia darah selain bekerja sama untuk membentuk, mengedarkan, dan menjaga fungsi darah, kerjasama ini penting dalam transportasi oksigen dan nutrisi, pertahanan tubuh, pembekuan darah, serta menjaga keseimbangan tubuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada bagian slide ini saya akan menjelaskan mengenai proses biokimia utama yang terjadi pada darah. Jadi darah itu bukan hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai proses penting yang menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup tubuh. Yang pertama yaitu transportasi gas. Jadi proses pertama itu adalah transportasi gas, di mana eritrosit yang mengandung hemoglobin itu mengikat oksigen di paru-paru, kemudian mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Setelah sel menggunakan oksigen untuk memetabolisme, karbon dioksida tersebut hasil dari metabolisme itu akan dibawa kembali ke paru-paru. Nah, sebagian besar dalam bentuk ion bikarbonat untuk dikeluarkan saat bernafas. Yang kedua yaitu metabolisme eritrosit. Jadi eritrosit itu tidak memiliki inti dan mitokondria, sehingga energi yang diperoleh itu melalui glikolisis anaerob yang menghasilkan ATP. Selain itu juga jalur pentosa fosfat yang menghasilkan NADPH itu berfungsi melindungi hemoglobin dan membran eritrosit dari kerusakan akibat radikal bebasnya. Yang ketiga yaitu transport nutrisi. Jadi plasma darah itu akan mengangkut
berbagai zat seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, dan hormon ke seluruh jaringan tubuh agar dapat digunakan untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang keempat yaitu koagulasi. Jadi semisal ketika terjadi luka atau ada luka, trombosit dan faktor pembekuan darah itu akan diaktifkan. Fibrinogen itu kemudian diubah menjadi fibrin yang membentuk jaring sehingga terbentuk bekuan darah untuk menghasilkan perdarahan. Nah, yang kelima yaitu fibrinolisis, yaitu setelah luka sembuh, bekuan darah tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, plasmin akan menguraikan fibrin sehingga bekuan darah larut dan aliran darah kembali normal. Perlu kita ketahui bahwa darah merupakan jaringan ikat cair yang berfungsi sebagai media transportasi, pertahanan tubuh, regulasi pH, serta menjaga keseimbangan cairan dan suhu tubuh. Secara biokimia, darah terdiri atas plasma sebanyak kurang lebih 55% dan elemen terbentuk sebanyak kurang lebih 45%. Pada gambar terdapat komponen komposisi biokimia. Komponen komposisi biokimia darah tersebut memiliki fungsi utama. Yang pertama, plasma darah, di mana plasma darah terdiri dari 55%. Di dalam plasma darah, kurang lebih 90% berisi air, protein, di mana protein ini berisikan albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian ada elektrolit, glukosa, hormon, lipid, vitamin. Transport zat gizi, hormon metabolit, dan menjaga tekanan osmotik dan pH. Kemudian ada eritrosit, di mana eritrosit ini mengandung hemoglobin yaitu protein plus Fe12 yang berfungsi untuk mengangkut O2 dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian ada leukosit, yaitu sel imun dengan berbagai enzim dan mediator inflamasi, pertahanan terhadap infeksi dan respons imun. Kemudian ada trombosit fragmen sel yang mengandung faktor koagulasi dan granula yang berfungsi sebagai hemostasis dan pembekuan darah. Terdapat beberapa protein plasma utama. Yang pertama ada albumin, di mana albumin sebanyak kurang lebih 60% yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik koloid plasma, mengangkut asam lemak, hormon, bilirubin, dan obat. Kemudian ada globulin, di mana ada alfa dan beta globulin yang berfungsi sebagai protein transport. Y globulin merupakan imunoglobulin atau antibodi. Kemudian ada fibrinogen, yaitu protein pembekuan darah yang dimana mengubah menjadi fibrin oleh enzim trombosin pada proses koagulasi. Kemudian dapat kita ketahui bahwa plasma itu merupakan komponen terbesar yang membawa berbagai molekul penting seperti protein, elektrolit, hormon, dan nutrisi. Kemudian ada eritrosit yang berperan dalam transfer oksigen, kemudian ada leukosit dalam pertahanan tubuh, dan trombosit dalam pembekuan darah. Semua komponen-komponen darah tersebut bekerja secara terpadu untuk mempertahankan homeostasis, metabolisme, dan kelangsungan fungsi tubuh. Komposisi biokimia darah menentukan adanya kemampuan darah dalam mengangkut zat, mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostasis, melawan infeksi, dan menghentikan pendarahan. Pertama, kita akan membahas eritrosit atau sel darah merah yang berperan dalam proses transportasi oksigen. Pada kondisi tubuh normal, eritrosit atau sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Hal ini karena eritrosit mengandung hemoglobin, yaitu protein yang mengandung zat besi. Yang kita ketahui bahwa zat besi inilah yang membantu hemoglobin mengikat oksigen. Pembentukan hemoglobin memerlukan beberapa zat penting, seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Jika semua zat tersebut tersedia dalam jumlah cukup, kadar hemoglobin akan tetap normal, yaitu sekitar 12-16 gram per desiliter. Namun, jika terjadi gangguan, misalnya kekurangan zat besi, produksi hemoglobin akan menurun sehingga seseorang dapat mengalami anemia. Akibatnya, kemampuan darah membawa oksigen berkurang dan tubuh menjadi mudah lelah,
lemas, serta pucat. Selanjutnya kita akan beralih ke plasma darah dan protein plasma yang berperan menjaga keseimbangan cairan tubuh, sistem kekebalan, serta proses pembekuan darah. Nah, selain darah merah, plasma darah juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Di dalam plasma, terdapat beberapa protein utama, yaitu seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa albumin merupakan protein plasma yang jumlahnya paling banyak, sekitar 60%. Fungsinya menjaga tekanan osmotik agar cairan tetap berada di dalam pembuluh darah, serta mengangkut berbagai zat seperti hormon, asam lemak, bilirubin, dan obat. Kadar albumin normal sekitar 3,5 sampai 5,0 gram per desiliter. Jika kadarnya menurun, misalnya karena penyakit hati atau malnutrisi, cairan akan keluar ke jaringan sehingga menyebabkan edema atau pembekakan. Protein berikutnya adalah globulin. Globulin alfa dan beta berfungsi sebagai protein pengangkut, misalnya membawa zat besi dan lemak. Sedangkan globulin merupakan antibodi yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Lalu, protein terakhir adalah fibrinogen. Saat terjadi luka, fibrinogen akan diubah menjadi fibrin oleh enzim trombin. Fibrin membentuk bekuan darah sehingga pendarahan dapat berhenti. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pembekuan darah atau hemostasis. Baik, berikut penjelasan untuk slide ini. Slide ini membahas tentang peran leukosit dan trombosit dalam sistem pertahanan tubuh dan hemostasis, proses menghentikan pendarahan. Yang pertama yaitu leukosit, berperan dalam imunitas seluler, melawan patogen secara langsung dan bekerja sama dengan antibodi yang ada di plasma darah untuk pertahanan tubuh secara menyeluruh. Kemudian trombosit merupakan fragmen sel bukan sel utuh, berperan dalam proses pembekuan darah dan bekerja sama dengan fibrinogen dan enzim trombin dan kaskade koagulasi. Dan adapun kesimpulan untuk penjelasan slide ini itu leukosit dan trombosit sama-sama berperan penting sebagai sistem pertahanan tubuh. Leukosit melawan infeksi sementara trombosit mencegah kehilangan darah melalui kaskade koagulasi yang harus berjalan seimbang. Adapun contoh dan penyakit yang berkaitan dengan biokimia darah yang pertama adalah anemia defisiensi besi, yang dimana terjadi karena tubuh kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin menurun. Akibatnya itu sel darah merah tidak mampu mengangkut oksigen secara optimal. Nah, pada pemeriksaan biokimia darah dan apusan darah tepi, sel darah merah tampak berukuran lebih kecil dan bagian tengahnya itu lebih pucat. Terus bentuknya tidak beraturan serta kadar hemoglobinnya umumnya itu menurun. Yang kedua ada diabetes mellitus yang terjadi ketika kadar gula darah meningkat akibat kekurangan insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik. Nah, pada pemeriksaan biokimia darah ditemukan kadar glukosa darah dan HbA1c yang meningkat. Nah, pada beberapa pasien juga terjadi peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol akibat gangguan metabolisme lemak. Yang ketiga ada dislipidemia, yang dimana kondisi ketika kadar lemak dalam darah itu tidak normal. Pemeriksaan biokimia darah menunjukkan peningkatan kolesterol total, LDL atau kolesterol jahat, dan trigliseridanya itu meningkat, sedangkan HDL atau kolesterol baik ini menurun. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke. Nah, yang keempat itu ada penyakit ginjal kronis. Penyakit ini terjadi ketika fungsi ginjal menurun sehingga sisa metabolisme tidak dapat dikeluarkan dengan baik. Nah, pada pemeriksaan biokimia darah ditemukan peningkatan kadar kreatinin dan ureum serta ketidakseimbangan elektrolit seperti kalium dan natrium. Nah, kelima itu penyakit hati. Penyakit hati menyebabkan penurunan fungsi hati dalam menjalankan proses metabolisme tubuh, sehingga pemeriksaan biokimia darah menunjukkan peningkatan enzim ALT, AST, dan bilirubin sebagai tanda kerusakan hati, sedangkan kadar albumin dapat menurun jika fungsi hati sudah terganggu.
Itulah beberapa contoh penyakit yang berkaitan dengan biokimia darah yang saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membawakan contoh kasus tentang analisis biokimia darah. Yaitu ada pasien pria 45 tahun datang dengan keluhan sering haus, sering buang air, kecil dan mudah lelah sejak 2 bulan terakhir. Riwayat keluarga ayah menderita diabetes. Nah, kita bisa lihat di layar yaitu dia memiliki glukosa darah hasilnya yaitu 180 dan HbA1c-nya itu 8,2% dan kolesterol totalnya yaitu berada di angka 240 dan trigliseridanya itu berada di 220, HDL-nya 35 mg dan LDL 160 dan ureumnya 30 mg dan kreatinin 1,0 mg. Adapun interpretasi yaitu glukosa puasa dan HbA1c itu tinggi mengarah ke diabetes mellitus tipe 2 dan untuk kolesterol dan trigliserida LDL tinggi, HDL rendah, yaitu dislipidemia sering menyertai diabetes mellitus tipe 2 karena gangguan metabolisme lipid akibat resistensi insulin. Adapun yang selanjutnya yaitu fungsi ginjal yang ureum dan kreatinin masih normal. Belum ada tanda-tanda nefropati diabetik. Kesimpulannya, pasien diagnosis diabetes mellitus tipe 2 disertai dislipidemia. Perlu tata laksana bangsa perubahan gaya hidup, obat anti diabetes dan kontrol lipid, serta pemantauan berkala fungsi ginjal untuk mendeteksi komplikasi dini. Sekian dari saya.